Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, amin. Dia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Jumat 21 Januari tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti memberkati hidup kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Doaku kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu menang. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tahukah saudara bahwa sebutan Abia dalam 2 Tawari pasal 13 ini menunjuk kepada orang yang sama dengan Abiam yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pembahasan tentang Raja Abiam sangat singkat dan yang disorot adalah sisi negatifnya, yaitu bahwa Raja Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya dan bahwa ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Namun dalam 2 Tawari pasal yang ke-13 ini, yang dibahas justru sisi positif dari Raja Abiam atau Abia, yaitu bahwa Raja Abia bisa mengalahkan Raja Yerobeam karena ia mengandalkan Tuhan. Perbedaan pembahasan kedua kitab itu tidak berarti bahwa salah satu kitab salah, melainkan bahwa kedua kitab itu memiliki penekanan yang berbeda. Sisi negatif yang dinyatakan di dalam kitab 1 Raja-Raja itu merupakan penilaian rangkuman terhadap keseluruhan kehidupan Raja Abiam atau Abia. Sedangkan sisi positif dari Raja Abia atau Abiam itu merupakan catatan terhadap suatu peristiwa khusus yang terjadi saat Raja Abia masih berpaut kepada Tuhan. Sisi positif dalam kehidupan Raja Abia atau Abiam itu dikemukakan untuk membangkitkan pengharapan bagi rakyat Yehuda yang berada dalam pembuangan bahwa mereka akan bisa menang saat menghadapi masalah bila mereka mengandalkan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa kini kisah tentang Raja Abia atau Raja Abiam mengajarkan dua hal bagi kita. Yang pertama, bila kita hidup dengan bersandar kepada Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal besar, termasuk hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang kedua, Allah menuntut kita agar memiliki ketaatan seumur hidup. Bukan hanya ketaatan pada waktu-waktu tertentu saja, saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan saja, saat kita mulai terjepit, saat situasi kita mulai memburuk. Bila kita mulai tidak setia kepada Tuhan, besar kemungkinan bahwa Allah akan membiarkan kita mengalami kesusahan dengan tujuan untuk mengingatkan kita kembali. Sisi positif dan sisi negatif dari Raja Abia atau Abiam ini memberikan pelajaran penting buat kita. Di saat kita kembali kepada Tuhan dalam masa-masa sukar dan sulit kita, Tuhan selalu menengadahkan tangannya untuk terus menolong dan membantu kita, asal saja kita belajar dan mau bertobat. Namun jika kita mulai berbalik kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan kemungkinan akan mengizinkan perkara yang lebih besar yang membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan karena Dia sangat ingin selalu berada bersama-sama dengan kita. Karena Dia ingin saudara semuanya sungguh-sungguh mengerti akan kasih-Nya yang begitu peduli atas seluruh kehidupan kita, apapun situasi yang kita hadapi. Karena itu sidang jemaat Tuhan,
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berpaling dari kasih-Nya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu mendapatkan kemenangan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.